Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Farhanis Prawira Hartama dari Global Institute. Di sini saya mau ngejelasin nih ke kalian apa itu operating system dan utility program. Oke, di sini aku mau jelasin dulu yang pertama ya, apa itu operating system. Nah, operating system simpelnya itu dia tuh seperti penerjemah. Dia itu penerjemah antara kita dengan mesin komputer. Mesin komputer yang kita ketahui bahwa dia itu kan cuma mengerti satu dan nol ya, angka biner satu dan nol, atau eh, nyala atau mati, atau ya atau tidak gitu. Ya atau tidak, nyala atau mati, satu atau nol. Nah, karena mereka cuma mengerti satu atau nol, maka dari itu kita nggak mungkin dong kayak misal kita ngasih instruksi ke mereka dengan angka 1100 yang kita susun sendiri untuk memberitahu mereka apa yang kita inginkan. Nah, kayak misal kita bisa bahasa Indonesia, kita ngobrol nih sama orang luar negeri yang misalnya pakai bahasa Inggris, kita nggak ngerti nih misal bahasa Inggris, terus kita ngomong nih bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia ke orang luar negeri, ke orang yang pakai bahasa Inggris itu, woi coba makan, woi atau enggak, woi coba jalan dari sini ke sana, ya mereka nggak akan ngerti karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Makanya sama seperti komputer juga nggak ngerti bahasa kita. Maka dari itu kita harus menggunakan angka biner untuk mengerti bahasa mereka, tapi kan sulit ya. Maka dari itu, seperti aku pengen ngobrol sama si orang yang menggunakan bahasa Inggris, otomatis agar lebih mudah, mau nggak mau aku butuh penerjemah. Nah, kalau untuk dari kita ke komputer, penerjemahnya itu disebutnya operating system. Operating system itu sudah sering banget sama kalian tuh ketemui gitu. Kalau bagi kalian yang punya handphone, punya komputer, itu kalian selalu ber berkutik dengan sistem operasi atau operating system. Nah, operating system itu yaitu apa? Yaitu Windows. Kalau misal di handphone kita Android, atau enggak kalau misalnya yang menggunakan iPhone yaitu iOS ya. Yaitu iOS, tapi kalau misal di komputer nggak hanya Windows, ada Linux, ada Mac OS. Nah, cuman bedanya ada perbedaan antara Linux dengan Windows dan Mac OS. Kalau Windows dan Mac OS dia itu nggak open source, jadi dia itu berbayar, dia itu nggak bisa dimodifikasi seenaknya gitu. Sedangkan Linux itu dia dia itu tipe jenisnya tuh open source. Maksud open source tuh apa ya, dia tuh nggak berbayar, dia tuh bisa dimodifikasi oleh orang-orang, bisa dicopas, dirubah-rubah gitu, itu bisa, itu disebutnya open source. Nah, makanya Linux itu banyak jenisnya, ada Ubuntu, ada Debian, ada Red Hat, dan yang lainnya gitu ya. Oke, di sini aku mau kasih salah satu contoh saat kita berinteraksi dengan sistem operasi ya. Misalnya kita menggunakan sebuah komputer atau sebuah laptop. Nah, biasanya kan ada keyboardnya ya. Nah, saat keyboard itu kita klik salah satu tombolnya, misal aku ngeklik huruf Z, misal saat aku klik huruf Z, nah si keyboard itu ngirim sinyal ke sistem operasi untuk diterjemahkan huruf Z tersebut menjadi angka biner. Karena kenapa diterjemahin? Mesin komputer nggak ngerti huruf Z apaan. Yang dia ngerti cuma angka satu dan nol. Maka dari itu kan kita butuh penerjemah. Penerjemahnya itu sistem operasi. Maka huruf Z yang kita tekan itu dikonversiin menjadi angka biner, kemudian dikirimlah angka biner tersebut dari sistem operasi mesin ke mesin komputer. Nah, akhirnya mesin komputer pun mengerti dari angka biner yang telah diterjemahkan. Nah, kemudian si mesin komputer ini langsung mengirim respon ke si Windows. Misalnya sistem operasi yang kita pakai misalnya Windows ya. Dikiriminlah ke sistem operasi yang kita pakai misalnya Windows. Kemudian setelah Windows ini mendapatkan sinyal dari mesin komputer, mendapatkan angka biner lagi dari mesin komputer, si Windows ini nerjemahin lagi si angka biner yang dikirim dari mesin komputer menjadi huruf Z yang akan ditampilkan ke monitor yang kita pakai. Nah, salah satu contoh dari kita berinteraksi dengan sistem operasi itu salah satunya seperti itu. Oh iya, di sini aku juga mau kasih tahu dua kategori dari sistem operasi ya. Nah, kategori yang pertama itu ada yang namanya embedded. Nah, embedded maksudnya apa? Embedded itu adalah sistem operasi yang menempel di mobil. Nah, biasanya kalau misal kita pakai mobil yang mungkin
agak bagus kan, nggak hanya sekedar radio ya, tapi biasanya kan di situ ada kayak TV dan lain sebagainya. Itu kan perlu menggunakan sistem operasi untuk menerjemahkan instruksi kita ke mesin komputer yang ngertinya kode biner kan, ngertinya angka biner. Nah, itu berarti kan ada sistem operasinya. Nah, itu adalah sistem operasi yang jenisnya embedded. Nah, sesuai namanya embedded. Nah, berarti dia itu apa ya? Kayak bergabung dengan suatu suatu apa ya? Suatu entitas lain gitu, kayak mobil atau misal motor seperti itu. Dan tapi ada juga yang kedua, yaitu yang biasa kita pakai ini seperti komputer atau di smartphone. Nah, dia itu adalah sistem operasi yang berdiri sendiri, tidak embedded ya, tidak nyatu. Jadi enggak, jadi HP-nya tuh nggak nyatu dengan mobil, HP-nya tuh nggak nyatu dengan motor seperti itu. Oke, di sini sekarang aku mau ngejelasin yang kedua, yaitu utility program. Nah, utility program itu apa sih? Utility program itu simpelnya adalah sebuah program yang dirancang untuk mengelola komputer kita. Nggak hanya komputer, bahkan smartphone kita juga dikelola oleh utility program. Nah, maksudnya dikelola gimana? Nah, kan kita sangat apa ya, sangat familiar ya dengan yang namanya file manager. Apalagi di komputer kan pasti kita sering banget tuh ngebuka file manager. Mungkin kalau di handphone agak jarang, tapi kalau di komputer kan sering banget untuk mengelola file-file yang kita ingin simpan. Nah, si utility program inilah yang mengelola file manager kita, bisa menjadi tersusun rapi, bisa kita urutin berdasarkan abjad, kita bisa urutin berdasarkan ukuran, kita bisa ketahui ukurannya, itu semua karena utility program. Nah, utility program itu tapi nggak hanya sesimpel mengelola file manager aja ya. Mengelola perangkat itu lebih dari itu, yaitu misal menjaga komputer kita dari virus, menjaga komputer kita dari hal-hal yang berbahaya. Nah, itu semua pekerjaannya, itu semua apa ya, fungsi dari utility program, peran dari utility program. Jadi tanpa utility program mungkin komputer kita, smartphone kita mudah terkena virus, mudah apa ya, berantakan, tidak tersusun apabila tidak ada yang namanya utility program. Dan utility program itu ada nama-namanya loh untuk setiap fungsi-fungsinya. Nah, kalau untuk yang merapihkan file-file yang tadi aku sebutin, itu namanya disk defragmenter. Nama utility programnya yaitu disk defragmenter. Fungsinya untuk merapihkan file. Nah, kalau untuk yang mencari file yang nggak penting, ada juga namanya. Beda sendiri juga dia, namanya disk scanner. Nah, jadi di scanner itu untuk mencari file-file yang bagi kita atau enggak bagi komputernya gitu ya, itu nggak penting gitu. Kayak misal entah mungkin folder kosong dan sebagainya, itu kan nggak penting ya. Nah, itu bisa tersisihkan dengan di scanner. Nah, ada juga utility program yang ngebantu kita untuk ngeblok dari jaringan yang berbahaya. Nah, namanya apa? Namanya itu personal firewall. Jadi selain untuk file merapikan file, selain juga untuk mencari file-file yang nggak berguna, ada juga yang melindungi tadi. Cuman kan tadi kan saya sebutin aja ya fungsi-fungsinya, kayak melindungi dari virus dan sebagainya. Nah, untuk yang melindungi dari jaringan yang berbahaya ada namanya juga, yaitu namanya personal firewall. Oke, mungkin jadi segitu aja penjelasan yang bisa aku berikan ke kalian dari apa itu operating system dan utility program. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.